Setelah kultivator muda berkemampuan OP melesatkan serangan tengkorak raksasanya ke arah Wang Lin, Wang Lin pun yang melihat serangan brutal ini hanya menanggapinya secara tenang. Dengan segera ia pun memunculkan Suligo di sampingnya yang langsung diperintahkannya untuk mengatasi serangan tengkorak itu, sehingga bos Suligo pun yang mendengar perintah ini tanpa basa-basi segera menyerap tengkorak itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya layaknya sebuah cemilan ringan yang langsung ditelannya, lalu kemudian tiba-tiba menghilang di balik pandangan ganasnya menatap ke arah kultivator kuat itu tanpa menunjukkan niatan ingin memakan jiwanya. Saat ini pun membasi kultivator kuat itu yang melihat kejadian ini sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya. Dengan tak menyangka serangan OP dari tengkoraknya itu secara mudahnya diatasi oleh Suligo yang notabene merupakan seorang bawahan yang dimunculkan oleh Wang Lin. Oleh sebab itu merasa Wang Lin bukanlah seorang manusia panah biasa dan bisa dipastikan jika ia terus berkutat melawannya, kemungkinan besar nyawanya berada di ambang kematian. Ia pun secara panik pada akhirnya memutuskan kabur dari hadapan Wang Lin di balik ketakutan hebat yang kali ini ditunjukkan di raut wajahnya, sehingga buat Wang Lin pun yang melihatnya tak berniat sedikit pun untuk mengejarnya atau bahkan memokatkannya. Mengingat ia sudah berpegang teguh pada prinsip manusia panahnya, tak akan mau melakukan tindakan brutal itu lagi. Dan setelah kepergian kultivator muda kuat itu, Wang Lin pun kemudian berjalan ke salah satu toko di samping jalan sebelum kemudian meminta tolong kepada si pemilik toko untuk menyuruh kedua anggota tokonya membawa tubuh Su Tao yang kali ini tepar menuju toko ukiran kayunya, sembari tak lupa pula menunjuk ke arah TKP pingsannya Su Tao. Saat ini pun membahas si pemilik toko yang mendengarnya tampak sedikit menunjukkan keraguannya atas permintaan Wang Lin itu, dikarenakan ia merasa takut dirinya akan terjerat oleh masalah ini, mengingat ia tak tahu mengenai kondisi Su Tao yang kali ini sudah mokat ataukah masih hidup. Oleh sebab itu mencari aman atas permintaan Wang Lin ini, beliau pun menyarankannya untuk melaporkan masalah ini terlebih dahulu kepada tetua istana, dikarenakan jika tidak, kemungkinan besar mereka berdua akan mendapat masalah besar. Tetapi di sini Wang Lin pun tetap bersikeras atas permintaannya itu dan menyuruh si pemilik toko untuk tak perlu khawatir akan masalah ini, sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi berbalik pergi meninggalkannya, OTW pulang ke toko ukiran kayunya. Saat ini pun membuat pemilik toko hanya bisa secara pasrah mengikuti permintaan dari Wang Lin itu. Dengan segera ia berteriak memerintahkan kedua anggota tokonya untuk menggotong tubuh Su Tao OTW pergi mengikuti Wang Lin. Singkat cerita, setelah sampai di toko ukiran kayunya, Wang Lin pun menyuruh kedua anggota si pemilik toko untuk meletakkan tubuh Su Tao di lantai. Dengan setelah keduanya melakukan perintahnya itu, ia pun memberikan mereka beberapa koin perak sebagai imbalan atas bantuan yang mereka berikan, menyebabkan kedua anggota pemilik toko itu pun yang melihatnya spontan menunjukkan kegirangannya dengan tak menyangka Wang Lin memberikan mereka imbalan bantuan yang terkesan sangat banyak. Sebelum kemudian menangkupkan tangannya secara hormat pada Wang Lin, keduanya pun pada akhirnya memutuskan pamit undur diri dari hadapannya. Pasca kepergian kedua anggota si pemilik toko itu, Wang Lin pun duduk di samping tubuh Su Tao untuk sejenak merenung memandanginya. Saat kali ini ia mulai dirundung rasa gundah gulana untuk menyelamatkannya, mengingat ia tahu beliau bukanlah siapa-siapanya. Tetapi setelah sejenak merenung memikirkan hal ini, ia pun akhirnya menunjukkan rasa empatinya untuk membantunya. Saat segera mengeluarkan sebuah pil dari tas penyimpanannya, ia pun tanpa basa-basi langsung memasukkannya ke dalam mulut Su Tao dan memutuskan untuk menunggu akan kebangunannya selama pingsannya itu, sembari secara santuy menenggakkan di anggur di tangannya. Sementara Wang Lin masih dengan rela menunggu kebangunan Su Tao, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP kultivator muda berkemampuan OP sebelumnya, yang mana pada saat ini Paja kabur meninggalkan Wang Lin ketika terkejut melihat akan kemampuannya dapat menghancurkan serangan tengkorak raksasanya. Ia pun secara panik terus melesat terbang ke arah timur kota untuk kemudian memasuki sebuah kuil yang ternyata merupakan basecamp tempat tinggalnya, dengan ketika sosoknya itu masuk ke dalam kuil di balik kepucatan yang terpancar di raut wajahnya. Beberapa praktisi yang kali ini duduk bersila di dalam kuil pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dengan masing-masing dari mereka tak menyangka sang junior mereka itu dapat dibonyokkan oleh seorang manusia panah di wilayah ibu kota, sehingga membuat mereka pun secara penasaran menanyakan hal ini padanya. Saat kultivator muda itu pun yang mendengarnya memilih untuk mengabaikannya dan secara lantang mengatakan bahwa ia ingin bertemu oleh tuan kuil.
Namun tepat baru saja perkataan kultivator muda itu terdengar, pada saat ini dari dalam kuil, seorang pria parubaya memiliki penampilan unik dengan kuping besarnya pun tiba-tiba menampakkan batang hidungnya di panggung kuil. Saat ternyata beliau merupakan tuan kuil yang disebutkan kultivator muda itu sebelumnya, dengan ketika melihat akan kemunculannya, kultivator muda itu pun segera menunjukkan mode cepunya dengan berlutut melaporkan semua masalah suram yang dialaminya sebelumnya akibat ulah dari Wang Lin, yang oleh sebab itu ia pun memelas meminta pertolongan kepada praktisi berkuping besar itu yang ternyata sekaligus merupakan gurunya untuk membalaskan dendam kesumat yang dialaminya ini. Menyebabkan praktisi berkuping besar itu pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, sebelum kemudian ia pun menyuruh kultivator muda itu yang disebutnya dengan nama Pu'er untuk menceritakan secara detail mengenai masalah itu terjadi. Saat kultivator muda yang ternyata bernama Pu'er itu pun dengan cepat menceritakan panjang kali lebar kali tinggi mengenai masalah itu terjadi, dan juga sedikit menambah-nambahi bumbu-bumbu cerita lain di luar konteks, seolah-olah ia merasa teraniaya bertujuan untuk memanas-manasi praktisi berkuping besar itu. Setelah selesai menceritakan secara detail mengenai kejadian ini, ia pun sekali lagi sedikit menunjukkan hasutannya pada praktisi berkuping besar itu dengan menjelek-jelekan Wang Lin yang disebutnya sebagai manusia panah tengil, sehingga membuatnya pun terus memintanya untuk memberikan pelajaran perbuakuan taman padanya. Setelah mendengar info dari Pu'er, ekspresi praktisi berkuping besar itu pun tetap menunjukkan ketenangannya, sebelum kemudian ia menatap Pu'er dan menanyakan secara serius padanya mengenai dirinya, yang apakah sangat yakin bahwa ketika melihat Wang Lin, ia sama sekali tak memiliki energi spiritual, seolah-olah ia merupakan seorang manusia biasa. Saat Pu'er pun dengan cepat mengangguk mengiyakan pertanyaan dari praktisi berkuping besar itu, sehingga membuat praktisi berkuping besar itu pun yang melihatnya spontan mengungkapkan ekspresi aneh di raut wajahnya, sebelum kemudian ia pun mengambil keputusan untuk sepenuhnya mendukung Pu'er, dengan pada akhirnya ia pun memerintahkan sang murid cepunya itu untuk bergegas memimpin perjalanan OTW pergi ke TKP Wang Lin berada. Kembali lagi ke TKP Wang Lin, yang mana setelah menunggu cukup lama Su Tao bangun dari kondisi pingsannya sembari terus menenggakkan di anggurnya. Pada saat malam hari menjelang, ketika langit dipenuhi oleh situasi gelap gulita, Su Tao pun pada akhirnya terbangun dari kondisi pingsannya. Dengan setelah merasa linglung sejenak akibat efek dari pingsannya itu, ia pun kemudian bangkit dari TKP-nya untuk segera berlutut menghadap Wang Lin di balik ekspresi girang di wajahnya, tanpa seolah-olah ia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat ini pun membuat Wang Lin yang melihatnya menyuruhnya untuk santuy, sebab hal ini dilakukannya sebagai bentuk rasa empatinya sebagai seorang manusia panah, dan juga memerintahkannya untuk bergegas pergi dari tokonya. Menyebabkan Su Tao pun yang mendengarnya segera mengucapkan rasa terima kasihnya pada Wang Lin, dan pada akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkan Wang Lin. Namun tepat baru saja Su Tao hendak membuka pintu toko, Wang Lin pun tiba-tiba memanggilnya untuk menyuruhnya datang kembali ke TKP-nya, sebab ia merasakan ada dua sosok praktisi yang akan mendatangi tokonya. Saat ini pun membuat Su Tao yang mendengarnya spontan menunjukkan keterkejutan hebat di wajahnya, dengan hanya bisa mengikuti perintah dari Wang Lin itu untuk berdiri di sampingnya, sembari pandangan paniknya menatap ke arah pintu toko. Dan betul saja tak lama setelah itu, dua orang sosok praktisi pun perlahan memasuki toko, yang ternyata keduanya secara mengejutkan merupakan praktisi berkuping besar dan Pu'er sebelumnya. Sehingga Mbak Su Tao pun yang melihat kedua sosok praktisi ini sontak menunjukkan ekspresi ketakutan hebat di raut wajahnya, dikarenakan ia ternyata dapat mengenali bahwa praktisi berkuping besar itu merupakan seorang kultivator kuat yang telah mengacak-ngacak istana yang mulianya, sampai-sampai menyebabkannya kali ini masih secara ketakutan bersembunyi di dalam istana. Membuatnya pun yang merasakan ketakutan ini hanya bisa melangkah mundur bersembunyi di belakang Wang Lin. Tetapi ketika Su Tao masih menunjukkan ketakutannya ini, Pu'er pun tiba-tiba melontarkan teriakan kerasnya memberitahukan pada praktisi berkuping besar itu bahwa Wang Lin lah merupakan seorang manusia panah yang sebelumnya telah menyenggolnya. Saat ini pun membuat si praktisi berkuping besar itu memilih untuk tak melanggati terlebih dahulu kecepuan dari Pu'er itu, melainkan ia sejenak mengamati semua ukiran patung kayu dari Wang Lin yang berjajar di lemari, terutama dua patung praktisi formasi jiwa dari Sekte Awan Putih, di balik kekaguman yang terpancar di raut wajahnya. Sehingga hal inilah membuatnya pun dapat menebak Wang Lin kemungkinan besar bukanlah seorang manusia biasa. Oleh sebab itu tak mau blunder membuat permusuhan pada Wang Lin, ia pun menunjukkan sifat rendah hati di hadapannya, duduk secara santuy di kursi yang ada di dalam ruangan, sembari menunjukkan basa-basi baceritnya dengan memperbolehkannya untuk meminum secangkir anggur miliknya.
Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengar permintaan ini segera melemparkan kendi anggur miliknya ke arah praktisi berkuping besar itu yang tanpa basa-basi ditangkapnya untuk segera diminumnya. Dengan setelah meminum anggur itu dan merasakan akan kelezatannya, ia pun spontan tiba-tiba melontarkan pujiannya pada Wang Lin yang menurutnya seorang kultivator kuat satu tingkat di atasnya dengan dapat merubah wujudnya menjadi seorang manusia panah, sehingga Buannya pun merasakan kekaguman atas metode yang digunakannya itu. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya hanya secara tenang menanggapinya dengan juga balik melontarkan pujiannya atas kemampuan formasi jiwanya itu, ditambah dengan sarkasan yang mengejeknya sebagai seorang budak praktisi OP yang dikendalikan sendiri oleh muridnya. Menyebabkan praktisi berkuping besar itu pun sedikit menunjukkan amarahnya atas sarkasan Wang Lin ini, tapi ia pun mencoba menekannya dengan menunjukkan ketenangannya saat di sini ia akhirnya mengetahui Wang Lin ternyata benar-benar seorang praktisi seperti yang disebutkan Pu'er. Oleh sebab itu mengetahui hal ini dan tak mau menimbulkan masalah besar pada Wang Lin, ia pun menunjukkan senyum ramahnya, memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Zhou Wutai dan balik menanyakan pada Wang Lin mengenai gerangan siapakah namanya. Saat Wang Lin pun segera memperkenalkan dirinya sembari menenggakkan kendi anggur di tangannya, sehingga membuat keduanya pun kali ini larut dalam perbincangan hangat sampai pada akhirnya setelah menunjukkan mode saling kenal mengenal ini, Zhou Wutai pun memilih untuk mengakhirinya. Terlebih lagi ia kali ini tak bisa sedikit pun membalaskan dendam Pu'er begitu saja pada Wang Lin, sehingga Buannya pun kali ini berniat memutuskan untuk pergi dari toko Wang Lin. Tetapi sebelum beranjak pergi, ia pun mengalihkan tatapannya ke arah Su Tao dan memerintahkannya untuk menyuruh Yang Mulia istananya agar mengirimkan barang ke kuilnya dalam jangka waktu 3 hari sebagai jaminan benda agar dirinya tak akan mengganggu lagi istananya. Jika setelah memerintahkan hal ini pada Su Tao, ia pun pada akhirnya mengajak Pu'er untuk berbalik pergi meninggalkan toko Wang Lin. Pasca kepergian Zhou Wutai dan Pu'er, Wang Lin pun memutuskan untuk sejenak duduk di dalam tokonya, tenggelam dalam situasi senyap memikirkan kedua praktisi barbar itu. Dengan setelah waktu yang lama memikirkan hal ini, ia pun memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya lagi, dikarenakan hal itu akan mengacaukan pikiran tenangnya yang selama ini telah sepenuhnya dinikmatinya menjadi seorang manusia panah. Adapun Su Tao, ia pun kali ini benar-benar berada dalam mode diamnya, tanpa bisa melontarkan sepatah kata pun. Pasca kejadian sebelumnya, Wang Lin dapat mengusir pergi Zhou Wutai hanya dengan kata-kata, mengingat ia tak menyangka pemuda kang ukir kayu ini ternyata seorang praktisi kuat berkedok manusia panah. Dengan setelah memikirkan hal ini, ia pun memutuskan untuk bergegas pergi meninggalkan Wang Lin, sehingga batu keukiran kayunya pun kembali lagi dalam situasi tenang. Singkat cerita, setelah 7 hari telah berlalu, Su Tao pun kembali lagi ke toko Wang Lin dengan membawa seorang pria parubaya yang ternyata merupakan Yang Mulia istananya. Dengan ketika keduanya sampai di toko Wang Lin, Yang Mulia istananya itu pun mengeluarkan sebuah tas penyimpanan untuk tanpa basa-basi langsung diberikannya pada Wang Lin sebagai bentuk rasa terima kasih mereka atas bantuan yang diberikannya sebelumnya.